Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian kali ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiratnya, atas segala nikmat darinya yang tidak dapat kita dustakan. Dialah Allah, zat yang maha menunjuki bagi orang-orang yang dia kehendaki. Salawat dan salam senantiasa kita pintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengkaruniakan kebaikan yang banyak kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat serta para salafus salih yang mereka berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran Al-Karim dan menggigit sunnah dengan gerakannya. Semoga kita semua tergolong ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini kita akan melanjutkan atau mengklarifikasi sebuah pertanyaan pada kajian yang lalu mengenai anak indigo. Anak indigo atau anak nila adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa dan bahkan supranatural. Konsep ini sebenarnya merupakan ilmu semu yang didasarkan pada gagasan zaman baru, yaitu pada tahun 1970-an. Zaman baru atau gerakan zaman baru itu adalah suatu gerakan spiritual yang terbentuk di pertengahan abad ke-20, merupakan gabungan dari spiritualitas timur dan barat serta tradisi-tradisi metafisika yang mengemukakan suatu filsafat yang berpusatkan kepada manusia. Gerakan ini mulai dikembangkan dengan munculnya latihan-latihan pengembangan diri seperti seminar pengembangan diri, yoga, waitan kung, seminar kata-kata motivasi dan lain-lain. Tujuannya untuk menciptakan sebuah spiritualitas yang tanpa batasan atau dogma-dogma yang mengikat, dengan menekankan bahwa pikiran, jiwa, dan raga saling berhubungan serta adanya bentuk monisme dan kesatuan di dalam alam semesta. Lebih jauh, gerakan ini mencoba menciptakan suatu pandangan yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan spiritualitas, dan oleh karenanya gerakan ini menganut berbagai bentuk ilmu pengetahuan dan ilmu semu. Ilmu semu atau pseudoscience adalah sebuah ilmu pengetahuan, metodologi keyakinan, atau praktik yang dianggap sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti ataupun tidak sesuai dengan metode ilmiah. Ilmu semu mungkin kelihatan ilmiah tetapi tidak memenuhi persyaratan metode ilmiah yang dapat diuji dan seringkali berbenturan dengan kesepakatan atau konsensus ilmiah yang umum. Pseudoscience juga dapat dikatakan sebagai ilmu palsu. Dengan kata lain, ialah ilmu pengetahuan yang sebenarnya bukan termasuk ilmu pengetahuan dan memiliki isi yang tidak valid, tidak rasional, dan cenderung bersifat dogmatis seperti kata-kata motivasi yang berorientasi kepada duniawi. Konsep mendeskripsikan indigo ini mulai terkenal setelah diterbitkannya beberapa buku tentang indigo, yaitu pada akhir tahun 1990-an, dan dirilisnya beberapa film satu dasawarsa kemudian. Interpretasi mengenai indigo ada bermacam-macam, dari yang meyakini bahwa mereka adalah tahap evolusi manusia selanjutnya, atau yang bahkan mempunyai kemampuan paranormal seperti telepati, hingga yang menyebut anak indigo sebagai anak yang lebih empatik dan kreatif. Meskipun tidak ada satu bukti penelitian pun yang membuktikan keberadaan anak indigo atau sifat mereka, sehingga fenomena ini menarik perhatian orang tua yang anaknya didiagnosis mengalami kesulitan belajar atau yang ingin anaknya spesial. Kaum skeptis memandangnya sebagai cara orang tua menghindari penanganan pediatrik atau diagnosis psikiatrik yang tepat. Kemudian lagi, daftar sifat yang dimiliki anak indigo juga dikritik karena terlalu umum sehingga dapat diterapkan untuk hampir semua orang atau efek korer. Terlepas dari salah atau benarnya, adalah perlu diperhatikan pula bahwa fenomena indigo ini dituduh pula sebagai alat untuk menambang uang dari orang tua yang mudah ditipu. Konsep anak indigo pertama kali ditemukan oleh Cenayang dan Tape pada tahun 1970-an. Dan pada tahun 1982, Tape menerbitkan buku Understanding Your Life Through Color
atau memahami hidup Anda melalui warna, yang menjelaskan bahwa semenjak pertengahan tahun 1960-an, ia mulai menyadari bahwa ada banyak anak yang lahir dengan aura indigo. Atau dalam publikasi lain, Tab juga mengatakan bahwa warna indigo atau nila berasal dari warna kehidupan, anak yang ia dapatkan melalui sinestesia. Gagasan ini kemudian dipopulerkan oleh buku yang berjudul The Indigo Children, The New Kid Have Arrived, atau anak-anak baru telah tiba. Ini maksudnya adalah anak indigo, yang bukunya diterbitkan pada tahun 1998. Beberapa film bertajuk indigo juga telah dibuat, seperti film berjudul Indigo pada tahun 2003 yang disutradarai oleh James Twyman. Film mengenai indigo juga dirilis di Rusia pada tahun 2008. Dalam sebuah artikel di Nova Religio pada tahun 2009, Sarah W. Whedon pada tahun 2009 mengusulkan bahwa konstruksi sosial anak indigo merupakan tanggapan terhadap krisis anak-anak Amerika yang tampak dalam bentuk peningkatan kekerasan anak-anak dan mengalami Attention Deficit Disorder atau ADD dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Whedon meyakini bahwa orang tua melabeli anak mereka sebagai indigo sebagai penjelasan alternatif bagi ADD atau ADHD anak mereka. Berikut beberapa ciri anak indigo adalah empatik, penuh rasa ingin tahu, berkeinginan kuat, independen, dan sering dianggap aneh oleh teman dan keluarga, mengenal dirinya dan memiliki tujuan yang jelas, memiliki spiritualitas di bawah sadar yang kuat semenjak kecil, meyakini bahwa dirinya layak untuk berada di dunia. Beberapa ciri yang lain adalah memiliki IQ yang tinggi, mempunyai kemampuan intuitif, dan sering menolak mengikuti aturan atau petunjuk. Menurut Tubara dan Carroll, anak indigo mungkin tidak memiliki fenomena yang baik di sekolah karena menolak mengikuti aturan, lebih pintar atau lebih matang secara spiritual dari guru mereka, dan kurang tanggap terhadap disiplin yang didasarkan kepada rasa bersalah, ketakutan, atau manipulasi. Carroll menyatakan bahwa pelabelan anak-anak sebagai indigo merupakan alternatif dari diagnosis yang seolah menunjukkan ketidaksempurnaan, kecacatan, atau penyakit kejiwaan. Setelah menghubungkan konsep anak indigo dengan ketakutan terhadap penggunaan Ritalin untuk mengontrol ADHD, Carroll berpendapat bahwa ketakutan akan penggunaan Ritalin telah memperkeruh suasana, dan berdasarkan pilihan yang ada, tentu adalah sesuatu yang masuk akal apabila orang tua lebih memilih meyakini bahwa anak mereka itu spesial dan terpilih untuk misi yang penting daripada menerima kenyataan bahwa anak mereka mengidap penyakit kejiwaan. Menurut psikolog Russell Barkley, pergerakan zaman baru belum menghasilkan suatu bukti pun mengenai keberadaan anak indigo, dan 17 sifat yang dikaitkan dengan anak indigo itu merupakan efek Forer, atau dalam kata lain terlalu umum sehingga dapat dikaitkan dengan banyak orang. Konsep indigo dikritik terdiri dari sifat-sifat yang terlalu umum dan juga dianggap sebagai diagnosis palsu yang sama sekali tidak didukung oleh sains. Kurangnya dasar ilmiah untuk konsep indigo diakui oleh beberapa tokoh pendukung indigo, seperti Jordan Peterson, pengarang buku The Care and Feeding of Indigos, dan James Twyman, orang yang membuat 2 film mengenai indigo. Ahli kesehatan kejiwaan juga khawatir karena pelabelan indigo dapat menghambat diagnosis dan penanganan yang tepat yang dapat membantu sang anak. Ahli lain juga menyatakan bahwa sifat-sifat anak indigo dapat diinterpretasikan sebagai pembangkangan dan kewaspadaan belaka. Nicola Ngello, profesor di Universitas Sloa, menyatakan bahwa buku indigo pertama seharusnya tidak diterbitkan dan bahwa pergerakan anak indigo ini bukan mengenai anak-anak dan juga bukan mengenai warna indigo, tapi mengenai orang dewasa yang menyebut diri mereka sebagai ahli dan mengeruk uang dari buku, presentase, dan video. Di artikelnya yang berjudul Indigo, The Color of Money, indigo warna uang, Larry Anderson menuduh bahwa Twyman dan organisasinya adalah penipu zaman baru yang mencari keuntungan. Menurutnya, kepercayaan akan anak indigo dapat menghasilkan banyak uang dari penjualan buku, video, sesi bimbingan untuk anak-anak, serta sumbangan. Saat ini ada berbagai macam buku, film, kemah musim panas, dan konferensi yang ditargetkan untuk orang tua yang meyakini bahwa anak mereka adalah seorang indigo. Inilah kesimpangsiuran informasi seputar indigo tersebut. Lantas bagaimana informasinya dari kacamata Islam?
Dan perlu kita pahami bahwa fenomena indigo ini tidak bisa dilepaskan dari konsep peta realita menurut Islam. Realita dibagi menjadi dua. Realita yang pertama adalah realita syar'i. Realita syar'i adalah semua berita yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Contoh, meteor yang memancarkan cahaya di langit sejatinya adalah panah api untuk melempar setan yang berusaha mencari berita dari langit, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 9. Meskipun kita tidak pernah melihat peristiwa ini dengan kasat mata, namun mengingat hal ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk meyakininya, karena demikianlah realita yang ada. Kemudian contoh yang lain, Jibril memiliki 600 sayap, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari. Meskipun kita tidak pernah melihat wujud asli Jibril, namun mengingat hal ini disebutkan di dalam hadis sahih, maka wajib kita meyakini. Kemudian realita yang kedua yaitu realita kauni. Realita kauni merupakan semua kejadian yang Allah ciptakan di alam ini. Misalnya ada orang melihat kejadian aneh, kemudian dia abadikan gambarnya, lalu dia share ke yang lain. Nah, kita tidak mungkin mengingkari kejadian ini karena orang yang melihat langsung membawakan bukti asli sesuai yang dia saksikan. Untuk itu, penyimpangan terhadap dua realita tersebut kita sebut berita dusta. Jika berita dusta itu terkait masalah syariat atau keyakinan, diistilahkanlah dengan tahayul. Kita bisa menimbang semua informasi masalah gaib yang simpang siur di sekitar kita dengan cara tersebut, sehingga kita bisa membedakan antara keyakinan yang benar dengan tahayul semata. Fenomena indigo termasuk realita yang bisa kita saksikan. Ada anak yang sepertinya berkomunikasi dengan makhluk lain, atau dia melihat makhluk lain, dan itu asli, tidak dibuat-buat. Namun dalam kasus ini kita harus melihat dari dua sisi. Pertama adalah dari sisi subjek dari indigo. Melihatnya sebatas kejadian yang bisa kita lihat, itu termasuk bagian dari fenomena kauni, kejadian yang Allah ciptakan di alam ini. Selama kejadian itu memang benar-benar ada, Islam tidak melarang kita untuk membenarkannya, karena Islam tidak menolak realita. Ini dari sisi subjeknya, bahwa anak indigo nyata atau real memang ada. Kemudian kedua adalah dari sisi objek dari perilaku anak indigo. Dari sudut pandang kemampuan dasar makhluk, Islam tidak menolak fenomena anak indigo jika memang itu realita. Kita boleh meyakininya selama kejadian itu memang benar-benar ada di sekitar kita. Namun realita yang boleh kita yakini dalam hal ini hanya sebatas yang bisa kita lihat. Terkait objek yaitu perilaku indigo, maka pembahasannya masuk ke ranah hakikat dari anak indigo dan perlu kajian yang lebih serius untuk bisa menjelaskan dan memberi komentar. Apakah benar anak indigo itu memiliki kemampuan optik melihat makhluk astral? Sebagian ahli medis menyebutkan anak indigo mengidap ADHD, sebagaimana sudah disinggung tadi, yaitu semacam gangguan perkembangan dan keseimbangan aktivitas motorik anak, sehingga menyebabkan aktivitasnya tidak lazim dan cenderung berlebihan. Pada kajian berikutnya kita akan coba menguraikan asbabnya dari sudut pandang orang tua dari anak indigo tersebut. Kendati ada banyak juga yang menyebutkan bahwa anak indigo bisa seperti itu karena memiliki kemampuan melihat jin dan beberapa analisis lainnya. Yang sangat disayangkan adalah ada beberapa informasi tentang anak indigo yang disuasanakan berlebihan sebentuk analisis ngawur dengan menyebutkan kemampuan luar biasa anak indigo seperti precognition, yaitu kemampuan memprediksi dan membuat peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian retrocognition, yaitu kemampuan melihat peristiwa di masa lampau. Kemudian lagi clairvoyance, yaitu kemampuan untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung di tempat lain. Kemudian lagi psikometri, kemampuan menggali informasi dan berkomunikasi dengan objek apapun. Dia menerjemahkan getaran dan gelombang yang dipancarkan setiap benda yang menyimpan rekaman suatu peristiwa. Kemudian mediumship, yaitu kemampuan untuk menggunakan rohnya dan roh makhluk lain sebagai medium, serta bisa berkomunikasi dengan roh. Kemudian lagi telekinetik, adalah kemampuan untuk menggerakkan benda dari jarak jauh. Ada lagi sugesti hipnotis, anak indigo dapat menghipnotis seseorang dengan kemampuan telepatinya. Kemudian berkomunikasi dengan Tuhan. Kemampuan ini berhubungan dengan cakra mahkota pada bagian atas kepala yang merupakan pintu komunikasi antara manusia dengan Tuhan.
Jika kita perhatikan pendapat tersebut terkait kemampuan ini, bisa disimpulkan bahwa anak indigo tak ubahnya seperti seorang nabi, karena satu-satunya manusia yang kita kenal memiliki kemampuan hebat seperti itu hanyalah para nabi atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin manusia biasa seperti itu? Ini jelas-jelas membentur nas Al-Quran dan Sunnah. Namun sayangnya banyak juga mereka yang mempercayai hal ini, terutama para budak klinik dan ramalan. Kembali kepada peta realita, berbagai kemampuan hebat dalam daftar tadi jelas bukan termasuk realita kauni, karena kita tidak pernah menyaksikan proses anak indigo itu mengekspresikan kemampuannya. Yang kita lihat hanyalah dia berbicara sendiri dengan bayangan tubuhnya, dengan tembok, pohon, atau benda lainnya, atau dia menatap dengan pandangan nanar kemudian melakukan reaksi tertentu, atau dia berbicara tanpa beban kemudian menyampaikan masa depan, atau dia menceritakan halusinasi dalam pikirannya, dan seterusnya. Anehnya banyak orang yang menanggapinya terlalu serius. Anak indigo siapapun dia tetap manusia. Dia tidak akan melampaui batas kemampuannya sebagai manusia. Semua kemampuan yang disebutkan tadi sejatinya tidak mungkin dimiliki manusia biasa selain nabi atau rasul yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Surah Al-An'am ayat 59. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullaha wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u ila ma yuha ilayya, yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Surah Al-An'am ayat 50. Kita telah membahas perkara gaib tersebut pada 3 judul kajian sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak, silahkan simak di channel kita ini. Kemudian lagi dalam hadis dari Rubayi bintu Muawiz radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seorang anak yang mengatakan, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Spontan Rasulullah SAW mengingatkan, jangan kau ucapkan hal itu, ucapkanlah syair yang tadi kau lantunkan. Hadis riwayat Bukhari 4001. Jika demikian, kemampuan yang ada pada diri Rasulullah SAW, beliau tidak mengetahui hal gaib, tidak bisa meramalkan masa depan kecuali yang Allah wahyukan. Bagaimana mungkin kita meyakini anak indigo mampu menerawang masa depan, melihat kejadian masa depan, melihat kejadian masa, meraba kejadian di tempat yang lain dalam waktu bersamaan, atau menebak isi hati orang, komunikasi dengan benda mati, komunikasi dengan Tuhan, menggerakkan benda dari jarak jauh, dan seterusnya. Rasulullah SAW pernah mendatangi Ibnu Sayyad, seseorang yang dianggap bisa meramal. Lalu Rasulullah memastikan kemampuannya. Rasulullah berkata, tebak kata yang kusimpan dalam hatiku. Ibnu Sayyad mengatakan, duh. Mendengar jawaban itu, Nabi SAW bersabda, duduklah, kamu tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat yang kuat ketika itu, Rasulullah SAW menyimpan firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 10. Ini dari keterangan Puan Abdul Baqi dalam Ta'liq Sahih Bukhari. Kalau demikian, maka dapatlah kita tarik benang merahnya bahwa indigo adalah musibah bagi orang tua si anak, karena kelainan fisik anak yang dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan orang tua si anak, bahkan menyesatkan orang banyak. Hal ini terkait erat dengan pertanyaan yang bernada seperti ini. Lantas bagaimana dengan informasi terkait interaksi antara indigo dan jin? Namun untuk menjawab pertanyaan ini adalah perlu kita kupas ulang, karena sangat memungkinkan untuk dilakukan pendekatan berdasarkan dalil terkait informasi tersebut yang mengatakan bahwa anak indigo melihat sesuatu yang tidak kita lihat atau astral.
Namun berhubung ruang dan waktu membatasi kita, insya Allah kita akan melakukan kajiannya pada pertemuan ke depan. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.